Siap. Ini adalah Hotel Manggis Inn yang berlokasi di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Beberapa waktu lalu, hotel ini digegerkan dengan aksi penggerebekan komplotan pencuri sepeda motor yang sudah lama diincar aparat kepolisian Resor Metro Jakarta Barat. Beginilah detik-detik saat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat ketika hendak menyatroni kelompok curanmor yang diduga menginap di hotel ini. Dengan persenjataan lengkap, mereka masuk ke dalam hotel. Polisi langsung merangsek masuk ke dalam salah satu kamar. Dua pria yang ada di dalam kamar pun langsung disergap. Tak ada perlawanan berarti saat itu. Di mana? Bawa mana? Seisi kamar langsung digeledah. Polisi pun menemukan senjata api, berikut peluru, serta kunci letter T. Yang diduga kuat kerap digunakan kawanan pencuri sepeda motor ini saat beraksi. Penggerebekan berlanjut ke kamar 305 yang terletak persis di depan kamar sebelumnya. Diam, belakang kamu. Namamu siapa? Hah? Siapa? Orang mana kamu? Hah? Dan dari dalam kamar ini, polisi kembali meringkus dua pria yang saat itu masih tertidur. Untuk mencari barang bukti, setiap sisi kamar pun disisir. Berapa orang di sini? Hah? 3 orang. Empat orang sudah diamankan, masing-masing Basri, Yadi, Jaka, serta Abi. Mereka tak lain adalah sindikat pencuri kendaraan bermotor kelompok Lampung yang kerap beraksi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Penangkapan 4 anggota sindikat pencurian kendaraan bermotor di Hotel Manggis Inn, Jakarta Barat ini merupakan pengembangan dari kasus pencurian sepeda motor yang sebelumnya terjadi di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat 2 orang pelaku yang sedang beraksi. Salah satunya kemudian mencoba mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah. Perkelahian pun terjadi. Seorang pria yang belakangan diketahui bernama Fikri, anggota Satuan Narkoba Polda Metro Jaya berpangkat Aibtu, mencoba merebut pistol yang dipegang oleh pelaku yang ternyata diketahui bernama Obi. Sementara itu, pelaku lain yang diketahui bernama Herman Taher berhasil melarikan diri. Setelah bergumul cukup lama, akhirnya aksi pencurian sepeda motor ini pun dapat digagalkan. Obi tertembak di bagian kaki kirinya, sedangkan Aibtu Fikri terkena serpihan peluru di bagian paha kanannya. Kepada tim menyingkap tabir, Obi pun menceritakan peristiwa yang terjadi pada 7 Mei lalu. Pada awalnya saya sama Herman turun dari pilot, terus masuk gerbang, terus ngambil motor. Setelah berhasil mengambil motor, diantar ke Monas sama joki dari Karawang. Di dalam komplotan ini kamu tugasnya berfungsi sebagai apa dan bisa dijelasin teman-temannya? Sebagai itu yang memetik, Mbak, eksekutor. Sudah berapa motor yang berhasil kamu curi dari bulan 2 itu sampai sekarang? Ya, ada 12-an. Dengan total mungkin kamu jual itu, kamu dapat untungnya berapa? Ya, kalau itu dibagi rata, Mbak. Kalau Mio gitu 1 juta. Kalau yang kemarin sebayar itu 5 juta, Mbak. Itu gimana caranya kamu bisa dapat pistol yang ternyata udah diselidiki itu punya anggota? Itu pistol punya teman saya, Herman. Pas waktu jalan saya rakitan, Mbak. Yang pas waktu jalan saya tukar pinjam sama Herman. Saya menyesal sekali, Mbak. Kenapa menyesalnya? Menyesal, kasihan sama istri, Mbak. Sementara itu, Aibtu Fikri menuturkan kisah pergulatannya dengan para tersangka yang bisa saja merenggut nyawanya. Sekitar jam, ya kurang lebih jam 11 atau jam 12 lah. 12 malam ya, saya sedang dengan tim 4 orang melakukan lidik narkoba di Jalan Keadilan. Nah, awalnya mereka sudah datang, ya kita nggak ngerti kalau mereka ini memang grup curanmor. Ada kurang lebih 3 orang atau 4 orang lah di dalam itu sedang kutak-katik motor. Satu sudah yang baju merah, saya lihat sudah memegang senjata api. Nah, di situ saya sudah masih curiga, tapi ingin pura-pura balik kanan. Saya bilang saya anggota dari Polda, saya ingin cabut servis. Tiba-tiba dari balik mobil sudah ada 1 orang komplotan mereka menodongkan senjata ke kepala saya. Lanjut 2 orang lagi datang di rombolan ke leher sama ke dada. Nah, lanjut yang masih di luar memegangin tangan saya untuk ngambil senpi saya sampai dirampas. Di situ Obi beberapa kali mencoba menembak perut dada saya sampai akhirnya paha saya yang kanan ini tertembak.
Aibtu Fikri tidak menyangka ketika itu ia hanya bertujuan untuk mengintai adanya dugaan transaksi narkoba di sekitar wilayah Taman Sari. Namun tak disangka, ia justru berhasil melumpuhkan kawanan pencuri sepeda motor. Polisi terus melakukan pengembangan kasus pencurian sepeda motor ini. Para pemainnya ternyata berasal dari wilayah Jabung, Lampung Timur. Polisi pun lantas berangkat ke wilayah tersebut. Dengan bersenjata lengkap, sejumlah anggota Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di wilayah Jabung langsung melakukan penyisiran. Beberapa rumah yang diduga tempat bersembunyinya para tersangka langsung digeledah. Targetnya mencari Marta. Tempat tinggal Marta pun tak luput dari penyisiran. Ternyata Marta bersembunyi di plafon rumah. Turun cepat. Saat itu Marta berusaha untuk melarikan diri dari sergapan petugas dengan berlari ke atap rumah milik tetangganya. Petugas pun terpaksa bertindak tegas dan Marta akhirnya tewas tertembak. Sementara itu, salah seorang tersangka, Herman Syahroni, sempat menceritakan tentang kelompoknya yang kerap mencuri sepeda motor dengan cepat. Tugas saya pilot, Pak. Megang motor. Melihat situasi di jalan. Yang tukang suntik itu, Wahyudi. Polisi terus bekerja keras untuk membongkar sindikat curanmor kelompok Lampung ini. Sampai akhirnya muncul nama Herman Syah alias Taher. Ia diketahui berada di wilayah Tambun, Bekasi. Taher berperan sebagai orang yang menyediakan peralatan dan memasok senjata api rakitan. Rumah Taher di Komplek Kodam, Tambun, Bekasi pun dikepung. Tiarap kau, tiarap. Tiarap, kaki kau lurusan. Diam, tiarap. Taher yang saat itu sedang tidur langsung disergap. Sampai akhirnya polisi menemukan satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian dari dalam rumahnya. Buka situ kan langsung. Polisi juga menemukan senjata api berikut pelurunya. Oke, Pak. Nyanyian demi nyanyian para tersangka pun keluar. Sampai akhirnya polisi kembali mendapatkan nama pelaku lainnya. Kali ini keluar nama Iwan alias Idip. Ia diketahui berada di wilayah Lampung Timur. Polisi pun kembali melakukan pengejaran ke wilayah Lampung.